Legenda Aji Saka dan asal-usul huruf Jawa Hono Coroko. Bangkitnya peradaban di Pulau Jawa kerap dikaitkan dengan kisah legenda Aji Saka atau Aji Soko. Konon, legenda tersebut menceritakan tentang kisah Aji Saka, sosok yang membuat aksara Jawa dan pencipta tarikh tahun Saka. Legenda menyebut bahwa Aji Saka berasal dari negeri antah berantah bernama Bumi Majeti. Akan tetapi, ada pula yang menafsirkan bahwa Aji Saka adalah keturunan suku Saka dari India. Aji Saka digambarkan sebagai pemuda sakti yang mempunyai keris pusaka, sebuah sorban sakti, dan dua orang abdi setia bernama Doro dan Sembodo. Ia suka menolong, termasuk menolong rakyat Jawa dari kekejaman penguasanya. Legenda Aji Saka mengisahkan tentang kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban dan keteraturan di tanah Jawa dengan mengalahkan raksasa jahat yang sebelumnya berkuasa di pulau ini. Selain itu, Aji Saka diceritakan kehilangan abdi setianya akibat sebuah kesalahpahaman, dan dari kisah tragis inilah lahir Hono Coroko. Dikisahkan Aji Saka melakukan pengembaraan ke Jawa untuk menyelamatkan rakyat kerajaan Medang Kamulan dari kekejaman rajanya, Dewata Cengkar, yang gemar memakan daging manusia. Sebelum pergi ke Medang Kamulan, Aji Saka meninggalkan keris pusakanya di Gunung Kendeng dan meminta Sembodo untuk menjaganya. Ia juga berpesan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengambil pusaka itu kecuali dirinya sendiri. Setelah itu, Aji Saka membawa Doro untuk menemui Dewata Cengkar dan mengaku bahwa dirinya mau dijadikan santapan. Akan tetapi, Aji Saka mengajukan satu syarat, yakni meminta sebidang tanah yang sepanjang sorbannya. Namun, ketika Dewata Cengkar mulai mengukur tanah, sorban itu memanjang terus-menerus hingga mencapai pinggir Laut Selatan. Dengan kecerdasannya, Aji Saka pun mampu menenggelamkan Dewata Cengkar ke Laut Selatan. Setelah itu, ia dinobatkan sebagai Raja Medang Kamulan, sedangkan Dewata Cengkar berubah menjadi buaya putih. Suatu hari, Aji Saka memerintahkan Doro untuk mengambil keris pusaka yang dititipkan kepada Sembodo. Namun, Sembodo menolak karena sesuai perintah Aji Saka sebelumnya, tidak ada yang diperbolehkan untuk membawa pusaka itu selain Aji Saka sendiri. Alhasil, dua abdi Aji Saka saling mencurigai bahwa masing-masing bermaksud untuk mencuri pusaka itu. Akhirnya, Sembodo dan Doro pun bertarung untuk mempertahankan tanggung jawabnya hingga tewas. Ketika Aji Saka menyusul ke Gunung Kendeng, ia menemukan dua abdinya telah meninggal akibat kesalahpahaman. Di depan jasad dua abdinya itu, Aji Saka menciptakan puisi yang isinya sebagai berikut. Hono Coroko, artinya terdapat dua utusan. Doto Sowolo, artinya mereka berbeda pendapat. Podo Joyonyo, artinya mereka berdua sama kuatnya. Mogobotongo, artinya inilah mayat mereka. Puisi yang diciptakan untuk mengenang dua abdi Aji Saka ini kemudian dikenal sebagai Hono Coroko atau aksara Jawa. Legenda Aji Saka memiliki hubungan dengan penggunaan kalender Saka. Di Jawa, Aji Saka menyebarkan perhitungan tarikh yang dinamakan Tahun Saka.
dimulai sejak kedatangannya, yaitu tahun 1 Saka atau tahun 78 Masehi. Selain memperkenalkan tahun Saka, Aji Saka juga menyebarkan pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan abjad di tanah Jawa sudah dimulai sejak tahun 78 Masehi. Wallahu a'lam. Demikian cerita tentang legenda Aji Saka dan huruf Jawa Honocoroko. Jangan lupa kunjungi channel YouTube Kang Makin untuk mengulas sejarah, cerita, dan belajar pidato bahasa Jawa Kromo Inggil. Terima kasih.